Kisah tragis di rumah potong hewan terbengkalai. Sekelompok mahasiswa jurusan arsitektur yang terdiri dari 5 orang dipertemukan oleh sebuah proyek akhir yang menantang. Mereka adalah Budi, Rina, Andi, Sinta, dan Dani, masing-masing memiliki peran yang penting dalam tim. Sebagai bagian dari proyek akhir mereka, para mahasiswa ini diberi tugas untuk mendokumentasikan dan menganalisis sebuah bangunan tua yang memiliki nilai arsitektural dan sejarah. Mereka diminta untuk menyusun sebuah laporan lengkap yang mencakup foto-foto, sketsa, sejarah bangunan, serta analisis arsitektural. Laporan ini tidak hanya menjadi penilaian akhir kuliah mereka, tetapi juga bisa menjadi kontribusi mereka untuk pelestarian sejarah arsitektur lokal. Setelah mempertimbangkan beberapa lokasi, mereka akhirnya memilih sebuah rumah pemotongan hewan yang sudah lama terbengkalai di pinggiran kota. Bangunan ini terkenal karena arsitekturnya yang unik dan juga cerita-cerita mistis yang mengitarinya. Meskipun bangunan tersebut sudah tidak digunakan selama puluhan tahun, bentuk dan strukturnya masih cukup terjaga, menawarkan tantangan tersendiri bagi mereka. Tim akan memulai dengan mengeksplorasi seluruh bagian bangunan, dari area pemotongan utama hingga ruang-ruang penyimpanan yang kini kosong. Rina akan memotret setiap bagian penting, sementara Dani akan merekam keseluruhan proses eksplorasi. Andi bertanggung jawab untuk mencari dokumen-dokumen lama yang bisa menjelaskan sejarah rumah pemotongan hewan tersebut, termasuk siapa arsiteknya, tujuan awal pembangunannya, dan bagaimana bangunan ini berfungsi di masa lalu. Sinta akan membuat sketsa manual dari denah bangunan dan menyoroti elemen-elemen penting yang mungkin tidak tertangkap kamera. Sketsa ini akan menjadi bahan visual tambahan dalam laporan akhir. Bersama-sama, mereka akan menganalisis elemen-elemen arsitektural bangunan ini, mulai dari material yang digunakan, gaya bangunan, hingga fungsi ruang-ruang yang ada. Analisis ini akan disusun oleh Budi dalam laporan akhir mereka. Setelah semua data terkumpul, mereka akan menyusun laporan lengkap yang berisi dokumentasi visual, sketsa, sejarah, dan analisis arsitektur. Dani akan mengedit video yang merekam keseluruhan proses ini untuk ditampilkan sebagai bagian dari presentasi akhir mereka. Mereka semua tahu bahwa proyek ini bukanlah tugas yang mudah. Dengan bangunan yang sudah lama ditinggalkan, ditambah lagi dengan cerita-cerita mistis yang mengitari rumah pemotongan hewan tersebut, mereka harus menghadapi lebih dari sekadar tantangan arsitektural, mereka juga harus menghadapi ketakutan mereka sendiri. Rumah pemotongan hewan yang dipilih oleh Budi dan kawan-kawan sebagai objek proyek akhir bukanlah bangunan biasa. Terletak di pinggiran kota, bangunan ini sudah berdiri selama lebih dari 80 tahun dan dikenal memiliki sejarah yang kelam. Sejak pertama kali dibangun pada awal abad ke-20, rumah pemotongan hewan ini telah menjadi saksi bisu dari ribuan nyawa binatang yang dihabisi di sana. Meskipun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, cara-cara brutal dan kondisi yang tidak manusiawi di rumah pemotongan itu sering menjadi bahan bisik-bisik di kalangan warga. Dalam tahun-tahun awal operasinya, rumah pemotongan hewan ini menjadi pusat aktivitas di daerah tersebut. Setiap hari, belasan hingga puluhan sapi, kambing, dan babi dibawa ke sana untuk disembelih. Namun, dari cerita yang beredar, pemilik pertama bangunan ini, seorang pria berdarah dingin bernama Pak Dirga, dikenal memperlakukan hewan-hewan itu dengan kejam. Dia percaya bahwa semakin besar rasa takut hewan sebelum disembelih, semakin lezat dagingnya. Hal ini membuatnya sering melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum akhirnya menghabisi hewan-hewan tersebut. Waktu berlalu, dan cerita-cerita aneh mulai muncul. Para pekerja di sana sering mendengar suara-suara aneh, seperti erangan dan jeritan binatang, bahkan setelah semua hewan di tempat itu telah disembelih. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan hewan dengan mata merah menyala, mengelilingi area pemotongan saat malam tiba. Para pekerja yang tidak tahan dengan suasana mencekam itu akhirnya memilih keluar, meninggalkan pekerjaan mereka satu persatu. Desas-desus pun mulai menyebar bahwa tempat itu telah dikutuk. Pada pertengahan abad ke-20, kejadian yang lebih mengerikan mulai terjadi. Ada laporan tentang beberapa pekerja yang menghilang secara misterius di dalam bangunan itu, dan hanya ditemukan jejak darah yang tidak bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai percaya bahwa roh-roh hewan yang disiksa di tempat itu telah bangkit, menuntut balas dendam atas apa yang telah dilakukan kepada mereka. Semakin lama, semakin sedikit orang yang berani mendekati rumah pemotongan hewan tersebut. Hingga pada akhirnya, bangunan itu ditutup dan ditinggalkan begitu saja. Namun, cerita-cerita mistis tentang tempat itu terus berlanjut.
Anak-anak yang bermain di dekat bangunan sering mendengar suara derap kaki binatang dan erangan pilu yang berasal dari dalam. Bahkan, beberapa warga mengaku melihat bayangan hewan raksasa melintas di jendela bangunan tersebut pada malam-malam tertentu. Karena sejarah kelam dan reputasi angker itulah, rumah pemotongan hewan ini menjadi legenda urban yang ditakuti oleh warga sekitar. Tidak ada yang berani memasuki bangunan itu, bahkan di siang hari sekalipun. Beberapa paranormal yang pernah diundang untuk membersihkan tempat itu pun mundur setelah merasakan kehadiran energi negatif yang begitu kuat. Bagi Budi dan kawan-kawan, rumah pemotongan hewan yang terbengkalai ini memang menawarkan tantangan tersendiri. Pada suatu sore yang kelabu, rombongan mahasiswa jurusan arsitektur itu tiba di lokasi proyek akhir mereka. Bangunan itu berdiri di tengah lahan yang luas, dengan dinding yang kusam dan penuh lumut, serta jendela-jendela yang pecah dan berdebu. Pintu depan, yang dulu mungkin pernah megah, kini berderit menyeramkan saat angin berhembus pelan. Budi, sang pemimpin kelompok, berdiri di depan gerbang besar bangunan, menatap struktur tua itu dengan campuran antusiasme dan keraguan. Inilah dia, tempat yang akan kita dokumentasikan, ucapnya, mencoba menyemangati teman-temannya. Rina, fotografer kelompok, mengeluarkan kameranya, siap untuk mengabadikan setiap sudut bangunan yang penuh sejarah ini. Andi sibuk dengan catatannya, mengumpulkan informasi tentang sejarah bangunan dari dokumen-dokumen lama yang telah dia temukan sebelumnya. Sinta mulai mempersiapkan peralatan menggambarnya, dan Dani, sang pendokumentasi video, mengaktifkan kameranya, merekam momen pertama mereka di tempat itu. Mereka memutuskan untuk memulai dokumentasi dari bagian luar bangunan. Rina mengambil gambar-gambar detail dari fasad bangunan, dinding yang retak, dan pintu-pintu yang lapuk. Sementara itu, Sinta membuat sketsa kasar dari denah bangunan, menggambarkan struktur arsitektural yang masih terlihat jelas meskipun telah termakan usia. Seiring waktu berlalu, matahari semakin rendah di ufuk barat, dan bayangan bangunan mulai memanjang, memberikan kesan yang semakin menyeramkan. Ketika mereka memasuki bagian dalam rumah pemotongan hewan, suasana berubah drastis. Suhu ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin, meskipun hari itu seharusnya cukup hangat. Udara di dalam terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Dani yang merekam setiap langkah mereka, mengernyitkan dahi saat melihat ke layar kameranya. Aneh, kenapa gambar di sini jadi lebih gelap? Gumamnya, padahal, pencahayaan di ruangan itu seharusnya cukup baik. Ia mencoba mengatur ulang kameranya, tapi kegelapan itu tetap saja terekam. Saat mereka bergerak lebih jauh ke dalam bangunan, bau anyir yang samar-samar tercium, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Andi berhenti sejenak, mengendus udara di sekelilingnya. "Apakah kalian mencium bau ini?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Yang lain mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman. Tidak lama setelah itu, sebuah pintu di ujung lorong yang panjang tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, membuat mereka semua terkejut. Rina hampir menjatuhkan kameranya. "Apa itu tadi?" serunya. Panik. Budi mencoba menenangkan kelompoknya, meskipun hatinya sendiri mulai diliputi rasa cemas. Mereka terus berjalan, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin menjadi-jadi. Namun, langkah kaki mereka seakan diiringi oleh suara lain, langkah kaki yang terdengar di belakang mereka, meskipun tidak ada orang lain di sana. Rina menoleh beberapa kali, merasa ada yang mengikuti mereka, tapi setiap kali dia melihat ke belakang, lorong itu kosong. Ketika mereka mencapai ruang utama tempat penyembelihan hewan dulu dilakukan, suasana semakin menegangkan. Dinding-dindingnya berlumuran noda yang tidak pernah benar-benar hilang meskipun telah bertahun-tahun berlalu. Di lantai, garis-garis panjang yang mungkin dulunya adalah bekas darah kini berwarna gelap, seakan menjadi bukti bisu dari kekejaman masa lalu. Tiba-tiba, Dani berhenti merekam dan menunduk, merasa mual. "Aku merasa tidak enak," katanya, suaranya serak. Budi mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya, mencoba menenangkan temannya. "Mungkin kita butuh istirahat sejenak," usul Budi, tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara gemuruh terdengar dari atas mereka, seperti sesuatu yang berat jatuh di lantai atas. Mereka semua terpaku, jantung mereka berdetak kencang. Budi mencoba memberikan penjelasan rasional, mungkin itu hanya bagian dari atap yang runtuh. Namun, dalam hati, mereka semua tahu bahwa apa yang mereka alami bukanlah kejadian biasa. Kesadaran mulai menghantam mereka, bahwa cerita-cerita mistis tentang tempat ini mungkin lebih dari sekadar legenda.
Rumah pemotongan hewan ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak ingin mereka temukan. Dan sekarang, mereka terjebak di dalamnya, dengan bayangan-bayangan dari masa lalu yang mengintai setiap langkah mereka. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang rumah pemotongan hewan yang mereka dokumentasikan. Sebagai peneliti sejarah bangunan, Andi tahu bahwa memahami latar belakang sebuah tempat bisa memberikan konteks penting untuk proyek mereka. Pagi itu, sebelum kembali ke lokasi, Andi pergi ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah pemotongan hewan tersebut, tempat warga sekitar biasa berkumpul. Di warung itu, Andi mendekati seorang lelaki tua yang tampak akrab dengan daerah tersebut. Setelah memperkenalkan dirinya dan menyebutkan proyek yang sedang dikerjakannya, lelaki tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rahmat, mulai bercerita. Pak Rahmat, yang telah tinggal di desa itu sejak lahir, mengenang masa-masa ketika rumah pemotongan hewan itu masih beroperasi. Dulu, tempat itu selalu ramai, tapi ramai dengan hal-hal yang mengerikan, kata Pak Rahmat, menghisap rokoknya dalam-dalam. Andi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang diceritakan. Menurut Pak Rahmat, rumah pemotongan hewan itu dikelola oleh seorang pria bernama Pak Dirga, yang dikenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan, baik terhadap hewan maupun manusia. Dia percaya bahwa ketakutan dan penderitaan hewan sebelum disembelih membuat daging mereka lebih lezat. Jadi, dia sengaja menyiksa hewan-hewan itu sebelum menghabisi mereka. Lanjutnya dengan suara rendah, seolah mengingat kembali kengerian yang terjadi di sana. Pak Rahmat melanjutkan bahwa seringkali, suara rangan binatang bisa terdengar sampai ke rumah-rumah warga, bahkan di malam hari. Ada yang bilang, itu bukan suara binatang hidup, tapi roh-roh mereka yang tak tenang, katanya. Orang-orang percaya bahwa tempat itu dikutuk karena kekejaman yang dilakukan di sana. Banyak pekerja yang hilang secara misterius, dan bangunan itu akhirnya ditutup setelah serangkaian kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Andi semakin tertarik. Kejadian aneh seperti apa, Pak? Tanyanya, mencoba menggali lebih dalam. Pak Rahmat menghela napas panjang sebelum menjawab. Sebelum rumah pemotongan itu ditutup, beberapa pekerja mulai mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Ada yang melihat bayangan hewan raksasa dengan mata merah menyala berkeliaran di dalam bangunan. Beberapa bahkan mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan dan rintihan yang terdengar jelas, meskipun tidak ada binatang di sekitar. Yang lebih mengerikan, lanjut Pak Rahmat, adalah laporan tentang pekerja yang hilang secara misterius. Suatu malam, 3 orang pekerja yang biasa mengurus penyembelihan hewan tidak pernah pulang. Mereka ditemukan beberapa hari kemudian, tapi hanya sisa-sisa tubuh mereka yang tersisa, tersebar di berbagai sudut bangunan, cerita Pak Rahmat dengan nada penuh horor. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bekerja di sana. Mereka bilang, roh-roh binatang yang disiksa oleh Pak Dirga bangkit untuk menuntut balas. Andi merasakan bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. Jadi, menurut warga, bangunan itu benar-benar dihantui. Tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Pak Rahmat mengangguk pelan. Banyak yang percaya begitu. Bahkan sekarang, meskipun bangunan itu sudah lama ditinggalkan, suara-suara itu masih terdengar. Kadang-kadang, di malam hari, ada yang mendengar suara gemuruh, seolah-olah ada sesuatu yang masih terjadi di dalam sana. Setelah mendengar cerita itu, Andi merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah pemotongan hewan tersebut. Ia kembali ke kelompoknya dengan informasi baru yang mencekam. Ketika Andi menceritakan sejarah kelam tempat itu kepada Budi, Rina, Sinta, dan Dani, suasana hati mereka berubah dari penasaran menjadi waspada. Mereka kini tahu bahwa tugas mereka bukan hanya mendokumentasikan bangunan tua yang penuh sejarah, tetapi juga mungkin berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Malam berikutnya, suasana di rumah pemotongan hewan yang terbengkalai semakin mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya bulan sabit yang lemah menerangi area sekitar. Budi, Andi, Sinta, Dani, dan Rina masih sibuk mendokumentasikan bagian dalam bangunan, meskipun perasaan cemas mulai merayap di hati mereka. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, tiba-tiba terdengar suara yang tidak biasa. Suara itu menyerupai lenguhan binatang, tapi lebih nyaring dan penuh kesakitan. Suara itu terdengar dari ruangan yang mereka tahu adalah bekas ruang penyembelihan utama. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah imajinasi mereka, mungkin karena suasana yang terlalu mencekam. Tapi suara itu semakin lama semakin keras,
dan kini disertai dengan suara jeritan, seperti suara binatang yang sedang disiksa. Mereka semua terdiam, saling memandang dengan ekspresi takut. "Apa kalian mendengarnya?" tanya Sinta, suaranya bergetar. Dani mengangguk, dan Andi mulai melihat sekeliling dengan panik, mencari sumber suara tersebut. Suara jeritan itu semakin lama semakin menyayat, diiringi dengan suara gemuruh seperti hewan-hewan besar yang sedang bergerak. Bau anyir yang tadi hanya samar-samar tercium, kini semakin pekat, memenuhi seluruh ruangan. Budi mencoba untuk tetap tenang, tapi ia bisa merasakan tangannya gemetar. "Ini tidak mungkin, tidak ada binatang di sini," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Rina yang sejak tadi memotret di ruang penyembelihan utama, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Lensa kameranya yang biasa menangkap gambar dengan jelas, kini hanya menampilkan gambar-gambar yang kabur dan gelap, meskipun ruangan itu cukup terang. Ia mencoba menyesuaikan pengaturan kameranya, tapi tidak ada yang berubah. Kemudian, suara jeritan itu terdengar sangat dekat, seperti berasal dari tepat di sebelahnya. Rina terkejut dan memutar tubuhnya, mencoba mencari asal suara, tapi yang dilihatnya hanya bayangan-bayangan samar di sudut-sudut ruangan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa dingin merayap di punggungnya. Tiba-tiba, suara di dalam kameranya berubah. Dari speaker kecil di kamera itu, terdengar suara yang tidak mungkin terekam, suara binatang yang sedang disembelih, suara besi yang beradu, dan jeritan manusia. Rina merasa kepanikan mulai menyelimuti dirinya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya di tempat. Dalam sekejap, lampu yang mereka pasang di ruangan itu berkedip-kedip dan mati. Rina tersentak dan terdiam di tengah kegelapan. Dia mencoba berteriak memanggil teman-temannya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Budi, Andi, Sinta, dan Dani yang berada di ruangan lain tiba-tiba mendengar suara langkah cepat di lorong, seperti seseorang yang sedang berlari dengan panik. "Rina!" teriak Budi, mencoba mencari temannya. Tidak ada jawaban. Mereka berlari menuju ruang penyembelihan utama tempat Rina berada. Ketika mereka tiba, ruangan itu kosong. Hanya ada kamera Rina yang tergeletak di lantai, masih merekam, tapi tanpa kehadiran Rina di sana. Dengan tangan gemetar, Dani mengambil kamera tersebut dan memutar kembali rekaman yang terekam sebelum lampu padam. Dalam rekaman, terlihat Rina sedang memotret sudut-sudut ruangan, lalu tiba-tiba gambar menjadi kabur, disertai suara-suara aneh yang semakin jelas. Suara jeritan dan tangisan binatang yang menyayat hati terdengar semakin keras, hingga akhirnya suara itu berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Gambar dalam kamera menjadi semakin kacau, dan kemudian gelap total. Kamera terus merekam selama beberapa menit, hanya menampilkan gambar hitam dan suara samar seperti hembusan angin. Namun, di menit terakhir rekaman, sesosok bayangan besar muncul dalam layar, bergerak cepat ke arah kamera sebelum semuanya kembali gelap. Budi, Andi, Sinta, dan Dani saling pandang, ketakutan mulai menjalari mereka. Mereka tahu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Rina, dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian di tempat ini. Ketika mereka menyadari bahwa Rina benar-benar hilang, rasa takut mereka berubah menjadi kepanikan. Mereka ingin segera meninggalkan tempat itu, tapi setiap kali mereka mencoba mencari jalan keluar, pintu-pintu yang seharusnya terbuka justru terkunci rapat. Suara-suara aneh yang sebelumnya terdengar kini semakin jelas, seolah-olah seluruh rumah pemotongan hewan itu hidup kembali, dipenuhi dengan roh-roh binatang yang sedang mencari balas dendam. Keempat mahasiswa yang tersisa mulai merasakan kepanikan yang luar biasa. Ketakutan yang sebelumnya hanya samar-samar kini menjadi nyata, mencengkeram mereka seperti tangan dingin yang tak terlihat. "Budi, kita harus menemukan Rina. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini," seru Sinta, suaranya bergetar penuh kecemasan. Andi, yang biasanya tenang, kini tampak kehilangan kontrol. "Tempat ini, sesuatu yang sangat salah ada di sini. Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya, dengan tatapan liar yang penuh ketakutan. Namun, Budi, sebagai pemimpin kelompok, mencoba untuk tetap rasional. "Kita tidak bisa meninggalkannya, Andi. Kita harus mencarinya bersama," ucapnya dengan suara yang tegang namun tegas. Ia tahu, tugas mereka jauh lebih penting dari sekadar proyek akhir, ini menyangkut keselamatan teman mereka. Mereka mulai berkeliling rumah pemotongan hewan yang besar itu, memanggil-manggil nama Rina di setiap sudut, tapi tidak ada jawaban.
Suara jeritan binatang yang tadi mereka dengar semakin melemah, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Di lorong sempit yang menuju ke ruangan lain, Dani berhenti mendadak. "Lihat ini," katanya dengan suara bergetar, menunjuk ke lantai di depannya. Di sana, di tengah koridor yang dingin dan suram, terlihat ceceran darah segar yang seolah membentuk jejak menuju ruangan yang gelap di ujung lorong. Sinta menjerit pelan dan mundur, menutup mulutnya dengan tangan. "Apa itu, darah Rina?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya bisa menatap jejak darah itu dengan perasaan ngeri. Budi mencoba tetap tenang, tapi ia tahu ini adalah pertanda buruk. Rina mungkin terluka, atau yang lebih buruk lagi. Mereka mengikuti jejak darah itu dengan hati-hati, setiap langkah terasa semakin berat seiring dengan meningkatnya ketakutan dalam hati mereka. Ruangan di ujung lorong itu tampak seperti ruangan penyimpanan yang sudah lama tidak digunakan. Pintu kayunya retak dan berderit pelan saat mereka mendorongnya terbuka. Di dalam ruangan yang gelap, cahaya senter mereka menangkap pemandangan yang membuat mereka semua mundur ketakutan. Tidak ada tanda-tanda Rina, hanya ceceran darah yang lebih banyak di lantai, seolah-olah ada sesuatu yang diseret ke sudut ruangan. Di sana, di tengah tumpukan barang-barang tua yang berdebu, terlihat sebuah kain putih yang berlumuran darah, seperti baju yang Rina kenakan sebelumnya. Sinta tidak bisa menahan tangisnya lagi, air mata mengalir deras di wajahnya. Dani mencoba menghiburnya, tapi ia sendiri merasa sangat takut. Andi dan Budi berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran mereka berkecamuk, mencoba mencari penjelasan logis untuk semua ini, tapi tidak ada yang masuk akal. Saat itu, mereka mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding, suara langkah kaki berat yang bergerak di belakang mereka, disertai dengan suara napas yang berat dan dalam. Mereka semua berbalik dengan cepat, tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang mengintai dari setiap sudut. "Ini tidak mungkin, kita harus segera keluar dari sini," teriak Dani, yang kini benar-benar panik. Budi akhirnya setuju. "Kita harus keluar sekarang. Kita akan kembali dengan bantuan," katanya dengan tegas, meskipun hatinya penuh keraguan. Mereka mulai berlari menuju pintu keluar, tapi lorong yang mereka lewati terasa lebih panjang dan lebih berliku daripada sebelumnya. Setiap pintu yang mereka coba buka terkunci rapat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka di dalam. Ketakutan mereka semakin memuncak ketika mereka menyadari bahwa mereka terjebak di tempat ini, dan suara-suara aneh serta bayangan-bayangan menakutkan terus menghantui mereka di setiap langkah. Ceceran darah Rina adalah peringatan yang jelas bahwa tempat ini bukan hanya sekadar bangunan tua yang terbengkalai, tetapi juga rumah bagi entitas-entitas jahat yang tidak bisa dijelaskan. Setelah berusaha keras mencari Rina tanpa hasil, keempat mahasiswa yang tersisa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar gedung tua yang angker. Ada sesuatu di tempat itu yang tidak kasat mata, namun sangat nyata. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan, sedang mengintai di kegelapan. Andi yang paling sensitif di antara mereka, mulai merasakan getaran aneh di udara. "Ini bukan hanya tentang Rina. Tempat ini, ada sesuatu yang mengintai kita," katanya dengan suara bergetar. Di saat yang sama, Budi mulai melihat bayangan aneh yang berkeliaran di sudut-sudut gelap bangunan. Dari sudut matanya, dia menangkap sosok besar yang tidak berbentuk manusia. Itu seperti bayangan seekor binatang, besar dan mengerikan, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Setiap kali dia mencoba mengarahkan senter ke arah bayangan itu, bayangan tersebut menghilang, hanya untuk muncul kembali di tempat lain. "Kita tidak sendirian," gumam Budi dengan suara hampir tak terdengar. "Ada sesuatu di sini, roh-roh binatang yang disembelih di tempat ini, mereka belum pergi." Rasa takut mereka memuncak ketika Sinta tiba-tiba terhuyung ke depan, matanya terbuka lebar tapi kosong. Dia terjatuh ke lantai dan mulai menggeliat seperti sedang kesakitan. "Sinta, ada apa?" teriak Andi sambil mendekati Sinta yang tergeletak. Tapi saat Andi mencoba menyentuhnya, Sinta menoleh dengan tatapan yang mengerikan. Mata Sinta tampak tidak lagi seperti milik manusia, matanya kini dipenuhi kebencian dan kemarahan yang dalam, seperti seekor binatang yang marah. Sinta mulai berbicara dengan suara rendah yang tidak mirip dengan suaranya sendiri, suaranya terdengar dalam dan berat. "Kalian manusia yang kejam, kalian telah menyiksa kami akan membalas dendam." "Sinta,
yang kini dirasuki roh seekor sapi yang pernah disiksa dengan kejam di tempat itu, mulai menyerang teman-temannya. Budi dan Dani mundur ketakutan, tidak tahu bagaimana menghadapi teman mereka yang kini menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, Dani yang terpisah dari kelompoknya karena rasa panik, tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu yang berat di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan seekor anjing besar, dengan taring yang menyeringai dan mata merah yang menyorot tajam ke arahnya. Anjing itu bukan binatang biasa, ia adalah roh seekor anjing penjaga yang pernah disiksa dan mati mengenaskan di tempat itu. Anjing itu kini mengejar Dani dengan kebencian yang membara, seperti ingin menuntut balas atas penderitaan yang pernah dialaminya. Dani mulai berlari, tapi bayangan anjing itu terus memburunya. Nafasnya terasa berat, dan setiap kali dia mencoba menoleh, anjing itu semakin mendekat. "Tolong, jangan!" teriak Dani, tapi bayangan itu tidak berhenti. Akhirnya, Dani terjatuh di sebuah ruangan kecil yang gelap. Dia bisa merasakan kehadiran anjing itu semakin dekat, dan sebelum dia sempat berteriak lagi, bayangan itu menerkamnya dengan kekuatan tak terlihat. Dani merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah digigit oleh puluhan taring tajam yang tak terlihat. Di ruangan lain, Budi dan Andi berusaha menenangkan Sinta yang terus berteriak dan meronta-ronta seperti binatang yang terluka. Mereka tahu bahwa roh-roh binatang yang pernah disembelih dengan kejam di tempat ini sedang mencari balas dendam melalui tubuh Sinta. Budi merasa putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan teman-temannya. Suara-suara binatang yang merintih dan mengerang kembali terdengar di sekeliling mereka, seakan-akan bangunan ini dipenuhi oleh roh-roh yang marah dan penuh dendam. Andi yang biasanya rasional mulai kehilangan akal sehatnya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriaknya. Tapi ketika mereka mencoba membawa Sinta keluar, pintu-pintu di sekitar mereka menutup sendiri dengan keras, seolah-olah ada kekuatan yang mencegah mereka pergi. Mereka terjebak di dalam bangunan yang kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap yang tidak mereka mengerti. Sinta tiba-tiba terdiam dan jatuh ke lantai, pingsan. Budi dan Andi mencoba mengangkatnya, tapi tubuhnya terasa berat dan dingin, seperti kehilangan jiwa. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Tempat ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah, dan roh-roh yang marah tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan balas dendam yang mereka cari selama ini. Merasa putus asa setelah serangkaian serangan mengerikan dari roh-roh binatang yang menghantui rumah pemotongan hewan itu, Andi teringat akan sebuah ritual tradisional yang pernah dipelajarinya dari seorang tetua desa. Ritual ini konon bisa menenangkan roh-roh yang marah dan membawa kedamaian bagi mereka yang telah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dalam keputusasaan, Andi segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, bunga, dupa, dan air suci yang mereka temukan di tempat tersebut. Mereka mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dan duduk di tengah-tengah ruangan utama rumah pemotongan hewan, tepat di depan altar yang sudah lama berdebu. Andi menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa, berharap bisa menenangkan roh-roh binatang yang penuh dendam. Budi dan Sinta, yang masih lemah setelah kerasukan, duduk di sebelahnya, berharap ritual ini bisa menghentikan mimpi buruk yang tengah mereka alami. Namun, semakin dalam Andi melantunkan doa-doa tersebut, semakin kuat pula kemarahan yang terasa di sekeliling mereka. Suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis, dan bau anyir semakin kuat, seolah-olah darah segar kembali mengalir di lantai rumah pemotongan hewan itu. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah yang tidak diketahui, meniupkan bunga-bunga dan dupa yang telah disiapkan. Sinar lilin yang seharusnya memberikan cahaya dan ketenangan, malah bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Ketika Andi berusaha melanjutkan ritual, suara jeritan binatang kembali terdengar, kali ini lebih kencang dan lebih menyakitkan. Mata Sinta terbuka lebar dengan ketakutan, sementara Budi mulai merasa sesak napas, seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya. Andi menyadari bahwa ritual itu bukan hanya gagal, tetapi malah memperburuk keadaan. Roh-roh yang marah itu tidak bisa ditenangkan hanya dengan doa, mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Mereka menginginkan balas dendam. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul sebuah penglihatan di depan mata Budi. Dia melihat sekilas-kilasan peristiwa masa lalu, peristiwa yang tidak pernah dia ketahui tetapi kini terpampang jelas di benaknya. Dia melihat sosok seorang pria tua, dengan wajah yang sangat mirip dengan kakeknya, berdiri di tempat yang sama dengan mereka berada sekarang. Pria itu adalah leluhurnya, pemilik asli rumah pemotongan hewan tersebut.
Dia melihat bagaimana leluhurnya memerintahkan penyembelihan binatang-binatang tersebut dengan cara yang sangat kejam, tanpa belas kasihan. Tidak hanya untuk dijadikan daging, tetapi juga untuk ritual-ritual kelam yang bertujuan memperkaya dirinya sendiri. Budi jatuh terduduk, menyadari bahwa darah kejam itu mengalir di dalam dirinya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya sambil memegangi kepalanya, berusaha menyingkirkan penglihatan itu. Tetapi roh-roh binatang yang marah semakin memperlihatkan kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka menginginkan balas dendam bukan hanya pada manusia, tetapi terutama pada keturunan pria yang telah menyiksa mereka. Dan Budi adalah sasaran utama mereka. Ketika Budi mulai memohon ampun, suara-suara itu semakin nyaring dan menakutkan. Sinta, yang masih lemah, tiba-tiba tersentak dan menatap Budi dengan mata yang dipenuhi kebencian. "Kamu, keluargamu, kalian semua harus membayar," teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. Budi mulai mundur, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa roh-roh tersebut tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, keadilan atas penderitaan mereka. Aku tidak tahu," Budi berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terhenti saat bayangan binatang besar itu kembali muncul, kali ini lebih nyata, lebih mengerikan. Anjing besar dengan taring yang panjang dan mata merah menyala itu melompat ke arah Budi. Andi, yang melihat situasi semakin memburuk, mencoba untuk menarik Budi keluar dari ruangan, tetapi kekuatan tak terlihat menahan mereka di tempat. Sinta, yang masih dirasuki, mulai menyerang mereka dengan kekuatan yang tidak wajar, memaksa Andi dan Budi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang semakin mustahil. Akhirnya, ketika roh-roh itu mencapai puncak kemarahannya, bangunan tua itu mulai bergetar hebat. Tembok-tembok retak dan lantai di bawah mereka berderak, seolah-olah bangunan itu sendiri ingin mengubur mereka hidup-hidup sebagai hukuman atas dosa masa lalu. Budi terjatuh ke lantai ruang penyembelihan utama, tubuhnya gemetar karena rasa takut yang mendalam. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam ketika dia menyadari bahwa roh-roh binatang yang marah telah mengelilinginya. Suara jeritan dan rintihan binatang mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras dan jelas daripada sebelumnya. Seolah-olah ruangan itu kembali hidup dengan kenangan-kenangan mengerikan dari masa lalu. Dari sudut ruangan, bayangan-bayangan binatang yang penuh dendam tampak semakin nyata. Anjing besar dengan taring menyeringai, sapi yang berlumur darah, dan kuda yang tergeletak dengan mata menatap kosong muncul dari kegelapan. Suara penyembelihan yang mengerikan mulai terdengar dengan sangat jelas, disertai dengan bau anyir yang kuat seolah darah dan daging segar sedang dipotong-potong di depan matanya. Budi berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat dan tak bisa bergerak. Pintu-pintu di ruangan itu tertutup dengan keras, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalan keluarnya. Suara penyembelihan semakin mendekat, dan Budi bisa merasakan getaran dari lantai yang bergetar seperti sedang mengalami gempa kecil. Suara itu bukan hanya dari kenangan, mereka seperti menjadi nyata di hadapannya. Maafkan aku, Budi merintih, mencoba berdoa dengan harapan yang sangat kecil bahwa mungkin ada cara untuk menenangkan roh-roh tersebut. Namun, doa dan permohonan itu sia-sia. Roh-roh binatang yang mengelilinginya semakin mendekat, suara mereka menjadi semakin nyaring dan penuh kemarahan. Mereka telah menunggu lama untuk balas dendam, dan Budi adalah target utama mereka. Ketika suara penyembelihan semakin menderu, Budi merasakan sakit yang mendalam, seolah-olah dia merasakan setiap luka dan penderitaan yang dialami oleh binatang-binatang yang disembelih di tempat itu. Suara jeritan yang penuh kesakitan memenuhi telinganya, dan dia merasakan tubuhnya semakin lemah. Pada akhirnya, semua itu menjadi terlalu banyak untuk ditanggungnya, dan dia terjatuh ke lantai dengan penuh kepasrahan. Esok paginya, tim penyelamat tiba di lokasi rumah pemotongan hewan yang terabaikan setelah mendengar laporan mengenai hilangnya sekelompok mahasiswa. Mereka mengakses bangunan tersebut dengan harapan dapat menemukan para mahasiswa yang hilang. Namun, apa yang mereka temukan membuat mereka terdiam ketakutan. Bangunan itu terlihat sepi dan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya puing-puing dan debu yang menyelimuti seluruh ruangan. Di lantai ruang penyembelihan utama, mereka menemukan jejak darah yang membeku dan noda-noda gelap yang mengerikan. Sisa-sisa kamera yang hancur berserakan di lantai, dengan beberapa gambar kabur dan video yang tidak bisa diputar lagi. Tim penyelamat menyisir setiap sudut bangunan, tetapi tidak ada petunjuk lebih lanjut tentang keberadaan para mahasiswa. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja,
meninggalkan hanya jejak-jejak keputusasaan dan rasa takut yang tak tertanggungan. Bangunan tersebut tetap terabaikan, dengan dinding-dindingnya yang tampak seperti menyimpan rahasia kelam yang tak akan pernah terpecahkan. Suara-suara penyembelihan yang mengerikan, serta jejak darah yang menetes perlahan, meninggalkan kesan mengerikan bagi siapa saja yang berani mendekat. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana menjadi misteri yang tidak akan pernah terpecahkan, menyisakan hanya rasa horor dan kematian yang abadi di dalam dinding-dinding rumah pemotongan hewan tersebut.